Ya. Keputusan boleh berbeda-beda ya. Nanti uangnya dibagi bersama-sama ya. Ya, kalau kita lihat di belakang Mas Wendo juga ada Romo Muji ya. Ada Romo mungkin Romo Muji Muji juga bisa berbagi juga dengan kita. Ya, Romo Muji apa ini ceritanya? Kedekatannya dengan Gus Dur seperti kalau apa? Yang saya ingat menarik sekali sebelum dia jadi presiden, itu beliau itu tahu sekali kalau nanti akan ke sana. Kami satu mobil waktu itu dengan Cak Nur masih hidup, Nur Kholis Majid, saya sendiri, lalu Gus Dur, lalu ada sopir. Nah pas percakapan itu saling menyindir kan, lalu Gus Dur menyindir Cak Nur dengan biasa terbuka. Gimana nih Cak Nur, diberi kesempatan untuk mimpin bangsa ini, jangan lupa waktu Pak Harto akan memberikan kesempatan tuh untuk mimpin tuh. Kok tidak diambil gitu ya kan, Cak Nur senyum-senyum aja. Lalu Gus Dur mengatakan, nanti kalau saya punya kesempatan itu, pasti saya akan pegang itu. Dan ternyata ketika jadi presiden betul dipegang kan. Benar kejadian. Itu dahsyat itu ya kan. Ya. Yang kedua yang untuk saya menarik adalah kisah, dan saya kira beberapa buku sudah mengutip ketika dia jadi guru di SMA Bunda, guru Islam ya kan. Agama Islam di sekolah Kristen itu, dia cerita mengenai pemburu itu kan. Ya. Jadi bagaimana pemburu mengejar harimau itu ya kan. Tapi pemburunya sudah ngokang bedil itu di depannya, tapi harimaunya itu bisa lebih gesit, lalu membalik, akhirnya harimau yang mengejar pemburu itu. Di pinggir jurang, persis mau ke arah sana, wah ini berat, akan terlempar ke sana atau apa. Lalu ganti, harimaunya mau menerkam si pemburu itu, lalu lu kok diam? Nah ternyata setelah diam, pemburunya mohon pada Tuhan supaya selamat, buka mata, lu kok harimaunya nggak menerkam ya kan. Lalu ternyata dia bilang, saya mau berdoa dulu sebelum makan ya kan. Nah itu ternyata makan orangnya. Masih itu aja. Iya, tapi memang ya kalau kita dengarkan dari tadi, dari semua guyonan-guyonan yang dilontarkan oleh Gus Dur, tapi tetap saja ya sebenarnya harus kita ambil intisarinya, harus ada maksudnya sebenarnya. Maknanya dari itu sangat semua. dalam Maknanya sebenarnya. juga dalam. Nanti masih banyak lagi cerita-cerita di sini di balik guyonan-guyonan dari Gus Dur, tapi kita harus break dulu sebentar dan tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Jadi undang-undang dasar harus dipertahankan. Biasa orang ngomong ribut itu biasa. Anda ini hanya terpengaruh berita pers itu. Pers ini kan tukang pelitir. Gitu aja kok repot. Iya. Kita kembali di Gitu Saja Kok Repot ya. Jadi banyak sekali hal yang menarik tentang Gus Dur yang kita bicarakan, mulai juga dengan kisah-kisah lucu, baik itu cerita anekdot Gus Dur Tapi sendiri. kalau sejauh ini malam ini sejauh ini masih soal cerita lucu ya. Cerita-cerita Tapi lucu bukan dari sekedar tadi. lucunya, tapi ada maknanya. Setiap cerita atau joke yang dikeluarkan Gus Dur Iya. pasti ada maknanya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena dia pintar sekali. Oh. Iya, pertama, kenapa bisa pintar juga? Pasti suka banget sama baca, Iya, ya betul. kan? Karena Gus Dur itu kutu buku bukan ya? Benar Iya. nggak sih bisa kita juluki Di sebagai kutu samping buku juga ya? buku, Gus Dur juga kutu radio. Oh ya? Suka denger radio Dia juga suka ternyata. denger radio, Bahkan iya. saking cintanya dengan radio itu juga Gus Dur punya acara sendiri kan gitu, yang Koko Kongko gitu ya di, betul ya Ina ya, di Radio Tan Kayu ya. Ya juga gitu. Terus juga suka dengerin lagu. Nah menariknya